Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Kembali lagi sama saya, Abdul Rahman. Di sini akan membahas terkait review dari buku Cyber Security and Environmental Protection karangan John Berdikaris pada chapter Protection Strategies. Eh, Protection Strategies merupakan upaya yang terus dilakukan dan telah direncanakan sebelumnya dalam rangka mengayomi atau menjaga sesuatu dari berbagai ancaman. Beberapa tema yang akan dibahas antara lain berupa strategi perlindungan keamanan fisik, perlindungan dari ledakan, strategi pengamatan dan perlindungan terhadap ancaman bahaya, pemanfaatan kecerdasan geospasial, respon terhadap serangan cyber, perlindungan pengamanan eksklusif, kemudian strategi perlindungan ketika dalam perjalanan. Yang pertama yaitu physical security. Uh, Tujuannya mencegah akses yang tidak sah ke peralatan, instalasi, material, dan dokumen. Dua, melindungi dari sabotase dan espionase dan sabotase. Terakhir, melindungi personil. Nah, ini terkait sistem keamanan fisiknya, yaitu menghalangi ancaman atau potensi adanya penyusup. Poin-poinnya adalah perlindungan terbaik terhadap suatu fasilitas adalah dengan mengambil pendekatan keamanan fisik yang menggunakan beberapa penghalang untuk mencegah akses tidak sah yang disebut sebagai pendekatan multi-barrier. Stand of distance adalah jarak minimum yang diperlukan antara fasilitas dan penempatan alat yang mudah meledak sehingga tidak menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas parkir. Kemudian poin selanjutnya terkait keamanan fisik, ketahanan utama adalah menghalangi line of sight atau garis pandang dari titik pengamatan di luar perimeter, sehingga manusia atau pasukan keamanan ini garis pandangnya harus jelas. Selanjutnya pencahayaan keamanan mencegah apa yang menghalangi akses ilegal oleh penyusup. Sangat penting untuk mengatur pencahayaan untuk keamanan dalam sistem keamanan fisik ini. Selanjutnya, tugas keamanan memainkan peran sentral dalam semua lapisan keamanan. Kemudian bisa juga memasang alarm untuk memperingatkan tugas keamanan ketika ada percobaan penyusupan atau pengurusan. Sebenarnya dalam fasilitas dengan keamanan tinggi harus ada inspeksi manajemen rutin dan khusus yang tidak terjadwal. Jadi inspeksinya tidak terjadwal agar tidak mudah terbaca. Selain kontrol akses fisik, juga terlihat ada sebuah masalah keamanan. Selanjutnya, Improvised Explosive Device Awareness, yaitu alat peledak improvisasi didefinisikan sebagai alat peledak yang digunakan selain untuk penggunaan komersial atau militer dan dirancang untuk membantu personel untuk menghancurkan properti. Perangkat pengiriman umum untuk IED adalah kendaraan yang disebut sebagai telepon IED, TB yaitu. Selanjutnya, pembahasan surveillance and counter surveillance. Surveillance adalah kegiatan pengamatan atau bertukarnya informasi dengan tujuan untuk mengelola, untuk mengaruhi, melindungi sesuatu. Gitu. Penegak hukum dan lembaga intelijen di Britania dan Amerika Serikat memiliki teknologi untuk mengaktifkan mikrofon pada ponsel dari jarak jauh. Hal ini untuk mendengarkan percakapan yang terjadi di dekat orang yang memegang telepon tersebut. Ini seperti spionase yang dilakukan oleh badan-badan intelijen di sana dengan alasan tentunya berkaitan dengan hukum. Nah, pada beberapa kasus di Indonesia sebagai upaya pemberantasan dan penjagaan terorisme, maka penggunaan teknologi yang canggih dilakukan untuk hal tersebut. Meskipun tentu ada persoalan edukasi yang bisa diperdebatkan dalam hal ini. Selanjutnya, sistem informasi geografis adalah alat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengambil, menganalisis, dan menampilkan data geografis yang berguna untuk mengurangi dan mencegah kriminalitas. Poin selanjutnya adalah conducting asset security survey. Terdapat banyak penyebab yang terjadi dan dapat berdampak terhadap suatu organisasi yang melibatkan karyawan, pengunjungnya, bencana alam, kehilangan data, penipuan, vandalisme, penjualan fisik, serta merek dan reputasi.
Banyak sekali sistem keamanan yang telah mengumpulkan sumber informasi dan pengamanan terkait suatu insiden dan menghubungkan informasi tersebut ke program tertentu. Setiap potensi ancaman terhadap organisasi harus dieksplorasi secara menyeluruh, serta harus memberikan solusi dan rekomendasi yang sesuai dengan standar yang ada dan harus efektif. Kemudian, ancaman yang disebabkan oleh manusia dapat dicegah melalui program keamanan dan keselamatan yang efektif. Namun, untuk hal bencana alam adalah hal yang di luar dari. Kemudian, pembahasan geospatial intelligence, yaitu kecerdasan geospasial, adalah kecerdasan yang berasal dari eksploitasi dan analisis citra dan informasi geospasial yang menggambarkan, menilai, dan secara visual menggambarkan fitur fisik dan aktivitas yang dirujuk secara geografis di bumi. Informasi geospasial adalah data geospasial yang telah diproses atau memiliki nilai tambah oleh proses manusia atau mesin. Pengetahuan geospasial adalah penataan informasi geospasial disertai dengan interpretasi atau analisis. Jadi informasi geospasial setelah dianalisis, dieksplorasi, dianalisis, kemudian disajikan hal tersebut yang disebut kecerdasan geospasial. Selanjutnya, technical surveillance and countermeasure. Tujuan dari program pengawasan dan penanggulangan teknis adalah untuk mendeteksi dan atau menghalangi berbagai teknologi dan teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan akses tidak sah ke informasi rahasia dan sensitif yang tidak diklasifikasikan. Pertama, caranya dengan mendeteksi. Deteksi adalah mendeteksi perangkat teknis, bahaya keamanan atau kelemahan-kelemahan fisik yang akan memungkinkan penetrasi teknis atau fisik dari kegiatan sensitif. Selanjutnya, pembatalan, cegah, atau netralisir perangkat yang teknis yang mungkin digunakan dalam area keamanan, menetralisir bahaya keamanan dan kelemahan keamanan fisik yang terdeteksi. Kemudian isolasi, batasi kegiatan sensitif atau rahasia ke area khusus yang ditetapkan oleh otoritas keamanan. Kemudian pendidikan mendidik semua personil tentang program penanggulangan pengawasan teknis dan ancaman perangkat teknis. Kemudian protection against explosive and blast effect. Desain tahan gempa dan efek ledakan dalam sebuah bangunan dibuat untuk melindungi atau mengurangi dampak dari efek kerusakan yang ditimbulkan. Bencana alam lebih dapat diprediksi dibandingkan dengan bahaya akibat ulah manusia. Dalam beberapa kasus di beberapa negara seperti Jepang misalkan, setiap bangunan yang dibangun di sana, gedung misalnya, sudah ada semacam aturan untuk membangun gedungnya itu agar tahan terhadap gempa gitu, karena sudah dapat diprediksi kalau gempa getarannya sekian gitu, sehingga gedung ini akan mampu tidak akan roboh istilahnya, jadi tidak akan roboh saat diterpa gempa di lokasi tersebut. Namun dengan bahaya akibat ulah manusia itu tidak dapat diprediksi gitu. Jadi makanya itulah di sini yang dibahas. Ancaman utama adalah senjata stasioner yang terletak di sepanjang garis keliling aman yang mengelilingi gedung. Berbagai skenario ancaman terhadap bangunan atau fasilitas dan asumsi yang dibuat tercantum dalam berikut ini. Pertama, stationary visually along secure perimeter line. Ancaman harus dipertimbangkan di semua sisi bangunan, di jalan umum atau garis properti yang berdekatan sepanjang garis perimeter aman. Kemudian harus diasumsikan bahwa beban ledakan udara tinggi berada di dasar bangunan dan pembusukan seiring dengan ketinggian. Nah, terkait stationary visually along secure perimeter line ini intinya mempertimbangkan segala ancaman dari semua sisi bangunan, baik dari sisi utara, selatan, barat, timur, dari bawah juga ataupun dari atas. Kedua, stationary vehicle in a parking garage or loading dock. Nah, dalam kasus ini diasumsikan bahwa kendaraan tersebut mampu melewati pengamanan dan atau pengamanan penyaringan. Lalu ada jumlah bahan peledak di dalam kendaraan disyaratkan pada jumlah maksimum yang dapat dibawa tanpa terdeteksi. Jarak pemisahan minimum antara area parkir yang aman dan bangunannya ditentukan. Jadi antara tempat parkir dan gedung itu harus ada jarak juga untuk mengamankan terhadap eksplosif. Kemudian ada moving visual attack. Nah, ini dengan cara penghalangan ditempatkan sepanjang perimeter aman dengan kemampuan anti-ram konsisten dengan ukuran senjata
Misalkan kan di beberapa gedung dengan polisi tidur, yang disebut polisi tidur gitu kan, atau kalau di tempat-tempat lain misalkan dengan saat ingin keluar ada ram besi yang tajam gitu sehingga kendaraan itu pun dengan masuk gitu, sehingga kendaraan yang tidak diizinkan yang ingin masuk harus melapor dulu ke petugas gitu, sehingga kalau diizinkan ram tersebut akan masuk ke dalam tanah lagi sehingga kendaraan bisa bebas masuk. Dan terakhir adalah hand carry weapon place again the exterior envelope. Dalam beberapa keadaan disampaikan bahwa tidak ada senjata yang mampu melewati titik keamanan terluar berdasarkan tindakan offset yang diterapkan. Namun hal ini tetap harus diantisipasi karena seperti yang tadi dikatakan, bencana alam lebih dapat diprediksi dibandingkan dengan bahaya akibat ulah manusia. Jadi segala kemungkinan yang dapat terjadi terhadap bangunan dalam hal ini bisa skenario kan, sehingga bisa diantisipasi minimum dampak kerusakannya. Kemudian pembahasan tentang responding to cyber attack. Bagian dari respon terhadap serangan cyber adalah memastikan bahwa suatu organisasi mempunyai orang yang mampu melakukan pemeriksaan forensik menyeluruh terhadap sistem teknologi informasinya. Jika suatu organisasi mencurigai organisasi tersebut sedang diretas atau terkait serangan cyber, mereka harus menugaskan setidaknya 2 orang yang sangat berpengalaman untuk menyelidiki masalah ini dan menentukan apakah diperlukan tindakan lebih lanjut. Tim teknologi informasi forensik harus mempunyai wewenang dan pendanaan untuk bertindak. Nah, dalam responding to cyber attack ini tentu harus memiliki petugas yang memang ahli dalam keamanan cyber sehingga saat diretas mereka tahu sedang diretas dan bisa segera mengamankan misalkan situsnya, data-data apa yang sudah diretas. Selanjutnya, Executive and Close Personal Protection, petugas perlindungan atau perlindungan dekat adalah jenis petugas keamanan atau agen pemerintah yang melindungi satu orang atau beberapa orang yang dikenal sebagai orang yang dilindungi, biasanya tokoh publik, orang kaya, atau tokoh penting secara politik dari bahaya seperti pencurian, penyerangan, penculikan, pembunuhan, pelecehan, kehilangan informasi, ancaman, atau tindakan pembunuhan lainnya. Agen perlindungan harus bersikap tidak mengganggu dan terhubung dalam melindungi klien, terutama jika kalian adalah tokoh publik yang perlu tampil di depan umum. Kemudian agen perlindungan dekat fungsi sebagai pencegah, bukan pembunuh terlatih. Jika pihak yang dilindungi berada di bawah pengawasan agresor, berarti tim perlindungan belum mengambil tindakan yang tepat. Mungkin di Indonesia masih jarang ya, kalau seperti di film-film di luar negeri itu ini bisa menjadi bisnis, yaitu sebagai agen pelindung. Jadi pihak swasta menyediakan agen keamanan sebagai pengamanan pribadi. Selanjutnya yang terakhir adalah travel security, yaitu terkait keamanan saat travel. Perhatikan hal-hal penting saat bepergian ke luar negeri, kemudian perhatikan hal yang dapat dilakukan seseorang saat berada di luar negeri. Jadi ada aturan-aturan budaya yang harus yang tentunya berbeda dari satu negara dengan negara lain, sehingga harus diperhatikan itu. Nah, kesimpulannya, program keamanan fisik memiliki tujuan untuk mencegah akses ilegal ke peralatan, instalasi, material, atau dokumen yang dilindungi, termasuk dari upaya spionase dan sabotase. Di samping itu, menjamin keselamatan personal juga menjadi tujuan lainnya. Kemudian, alat peledak sederhana menjadi salah satu ancaman pengerusakan mengingat pembuatannya yang relatif mudah dan murah. Kemudian surveillance adalah kegiatan pengamatan atau bertukar informasi dengan tujuan untuk mengelola, mempengaruhi, dan melindungi sesuatu, sedangkan counter surveillance adalah upaya untuk menghindari atau mempersulit surveillance. Di samping itu dapat program technical surveillance and countermeasure yang bertujuan untuk mendeteksi dan atau menghalangi berbagai teknologi dan teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan akses tidak sah ke informasi rahasia dan sensitif. Kemudian terdapat banyak ancaman yang terjadi dan dapat berdampak terhadap suatu organisasi yang melibatkan karyawan dan pengunjungnya. Bencana alam, kehilangan data, penipuan, vandalisme, pencurian fisik, serta reputasi. Setiap potensi ancaman terhadap organisasi harus dieksplorasi secara menyeluruh, serta harus memberikan solusi dan rekomendasi yang sesuai dengan standar yang ada dan harus objektif. Ancaman yang disebabkan oleh manusia dapat dicegah oleh program keamanan dan keselamatan yang efektif. Namun, soal bencana alam adalah hal yang di luar kendali. Kemudian serangan cyber tidak bisa dilepaskan dari daftar ancaman. Adanya potensi serangan cyber perlu direspon dengan memastikan bahwa suatu organisasi mempunyai orang yang mampu melakukan pemeriksaan forensik menyeluruh terhadap sistem teknologi informasinya.
Dalam hal keamanan individu, terdapat program eksekutif enclosed personal protection yang dihadirkan untuk melindungi satu atau beberapa orang, biasanya tokoh publik, orang kaya atau tokoh penting secara politik dari bahaya seperti pencurian, penyerangan, penculikan, pembunuhan, pelecehan, kehilangan informasi rahasia, ancaman, atau tindak kriminal lainnya. Selain itu, travel security juga patut diperhatikan untuk memperoleh kelancaran dan keselamatan ketika berpergian, terutama ke luar negeri. Sangat penting untuk mengetahui strategi perlindungan dan bagaimana mengelola strategi tersebut dengan benar. Prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola bahaya atau ancaman perlu patut dilakukan secara efektif guna mencegahnya menjadi bencana yang berdampak fatal. Sekian, terima kasih untuk pembahasan tentang protection strategis. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.